Hai anak-anak, sekarang kita perkenalan dulu ya. Nama saya Putri Nuraini, saya adalah mahasiswa PGSD UNS yang akan mengisi materi kalian pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rukun di lingkungan sekolah. Mengapa sih kita harus rukun di lingkungan sekolah? Nah, mengapa sih kita harus rukun kepada teman-teman kita? Mengapa kita tidak boleh bertengkar? Mengapa kita harus rukun sama teman-teman kita? Karena ya benar, karena agar kita itu merasa lebih damai hidupnya. Kita juga memiliki banyak teman karena kita baik, karena kita tidak suka berkelahi, hingga teman-teman kita jadi mendekati kita dan kita jadi bisa berteman ke semua orang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, lalu pembelajaran seni budaya, serta matematika. Nah, di sini Ibu punya teks tentang Udin dan temannya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Nah, waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon yang rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Kalau anak-anak sendiri, apa yang dilakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah anak-anak bermain dengan teman? Tentu pastinya anak-anak bermain dengan teman. Lalu bagaimana sikap anak-anak ketika bermain dengan teman? Harus rukun, tidak boleh berkelahi. Nah, kalau ini ada contoh percakapan ibu dengan Udin. Jadi ibu itu memberi bekal Udin makanan dan ibu menyuruh Udin untuk berbagi bekalnya kepada teman-temannya di sekolah. Percakapannya seperti ini. Mari kita baca ya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Tanya si Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, kata si ibu mengingatkan. Nah, dari teks percakapan tadi kita dapat menemukan kalimat perintah, yaitu bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu merupakan kalimat perintah. Mengapa? Berikut penjelasannya. Di sini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Nah, apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Nah, jadi kalimat perintah itu adalah kalimat untuk memerintah orang lain. Nah, ciri-ciri kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah itu ada 3. Yang pertama, itu ada kata perintah. Kata perintah diakhiri kan atau lam. Kata perintah diakhiri kan atau lam. Contohnya, bukalah pintu itu, lalu matikan lampunya, tutuplah pintu itu. Contohnya seperti itu. Yang kedua itu diakhiri tanda baca seru. Contohnya seperti ini tanda bacanya. Dan yang ketiga, pengucapannya harus dengan sopan. Bisa juga menggunakan kata tolong. Contohnya, tolong bukalah pintu itu, tolong matikan lampunya, seperti itu. Ibu akan memberikan contoh beberapa gambaran dengan berbagai media warna yang berbeda. Yang pertama, dari pensil warna. Lalu yang kedua, yaitu menggunakan krayon. Dan yang terakhir, menggunakan spidol. Nah, di sini nanti kita akan lihat perbedaan
dari ketiga bahan tadi, yaitu ada krayon, spidol, dan pensil warna. Nah, warna yang dihasilkan dari pensil warna itu tipis, lihat hasilnya tipis dan tidak tebal. Seperti ini, warnanya tipis, tidak tebal, terus susah untuk bercampur dengan warna yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan krayon. Di sini kita akan menggambar rumput. Aduh, kok kotor. Di sini kita akan menggambar rumput seperti ini. Kita kasih garis. Ini kita warna. Nah, ini adalah hasil warna. Ini adalah hasil warna yang dihasilkan oleh krayon. Warnanya bisa kita lihat tebal tetapi kasar, berbeda dengan yang ini tadi. Ini adalah warna yang dihasilkan dari pensil warna. Dia memang tipis tetapi hasilnya halus. Kalau yang dari krayon hasilnya tebal tetapi kasar. Bisa kita lihat di sini ada seperti sisa-sisa krayonnya yang biasanya kalau misalnya yang harus kita bersihkan itu biasanya bisa dengan alat khusus pembersih krayon untuk menghaluskan warnanya, atau dengan tisu juga tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu warna dari spidol. Nah, ini adalah warna yang dihasilkan dari spidol. Bisa kita lihat di sini, warna yang dihasilkan dari spidol itu lebih tebal. Warna yang dihasilkan spidol tebal dan halus. Warna yang dihasilkan sangat halus. Sama seperti ini halus tetapi tipis. Kalau spidol itu halus dan tebal. Jadi perbedaan dari ketiga hasil pewarnaan tadi, yang pertama ini menggunakan pensil warna, hasilnya apa? Tipis dan halus. Yang kedua yaitu dari krayon, yaitu tebal, hasilnya tebal dan kasar. Yang terakhir yaitu dari spidol, hasilnya tebal dan halus. Seperti itu ya. Jadi di sini Ibu punya contoh. SD Negeri Pancasila memiliki siswa laki-laki berapa? 112 orang. Lalu siswa perempuannya ada berapa di sini? 124 orang. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah siswa SD Negeri Pancasila? Berapa jumlah siswa SD Negeri Pancasila? Caranya dengan menjumlahkan siswa laki-laki, jumlah siswa laki-laki, dan ditambah dengan jumlah siswa perempuannya. Maka nanti akan ditemukan jumlah total siswa SD Negeri Pancasila. Nah, selanjutnya caranya adalah tadi kan diketahui siswa laki-lakinya 112 siswa, lalu siswa perempuannya ada 124. Nah, ditanyanya tadi apa? Jumlah total seluruh siswa SD Negeri Pancasila. Nah, cara jawabnya itu ada dua cara, yaitu dengan cara panjang, penjumlahan panjang, atau dengan cara penjumlahan pendek. Nah, cara penjumlahan panjang itu seperti ini. 112 berarti yang ini kita tulis dulu ratusannya. Ratusannya berapa dari 112? Yaitu 100. 112. Lalu puluhannya berapa? 10. Benar, 10. Satuannya baru 2.
Yang 124 juga sama. Berarti ratusannya 100. Puluhannya berapa kalau 124? Puluhannya 20. Lalu satuannya 4. Satuannya 4. Nah, penjumlahannya itu dijumlahkan dari satuan dulu, bukan dari ratusan. Jadi, satuannya dijumlahkan. 2 tambah 4 berapa? 6. Kita tulis di sini 6. Lalu kita ke puluhan. Puluhannya 10 ditambah 20. 0 tambah 0. 0. 1 tambah 2 3. Lalu yang depan juga 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. 1 tambah 1 2. Berarti berapa di sini? 200. Kita tulis dulu ratusannya. 230 puluhannya, dan satuannya berapa itu? 6. Jadi totalnya ada 236. Nah, ada cara pendek juga. Hampir sama penjumlahan cara pendek. Dijumlahkan dari yang paling satuan. Ini satuan, puluhan, dan ratusan. Kita jumlahkan dari satuannya dulu. 2 tambah 4 berapa tadi? 2 tambah 4 6. Lalu 1 kecoret, mohon maaf bentar. 1 ditambah 2 3. Lalu 1 ditambah 1 2. Berarti berapa hasil jumlah total siswa SD Negeri Pancasila? Hasilnya berapa? 236. Selanjutnya, Ibu punya contoh lain lagi, yaitu yang contohnya Ibu membeli 134 buah mangga. Ayah membeli 123 buah mangga. Berapa jumlah buah mangga Ibu dan Ayah? Caranya sama seperti yang tadi. Kita gunakan cara pendeknya saja ya. Jawab, tadi berapa Ibu dan berapa jumlah buah mangga yang dibeli Ibu? Ada berapa ini? 134. Kita tulis di sini. 134. Lalu berapa jumlah mangga yang dibeli oleh Ayah? Ada berapa ini? 123. Kita tulis 123. Lalu apa pertanyaannya? Berapa jumlah buah mangga Ibu dan Ayah? Berarti dijumlahkan. Bagaimana tadi caranya penjumlahan? Yang pertama yaitu dengan menjumlahkan apa? Satuan. Lalu setelah menjumlahkan satuan, selanjutnya puluhan. Selanjutnya apa ini yang paling depan namanya? Ratusan. Nah, kita jumlahkan dulu satuannya. 4 dijumlahkan dengan 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Setelah satuannya dijumlahkan, maka selanjutnya menjumlahkan apa? Puluhan. Puluhannya dijumlahkan. 3 ditambah 2 berapa? 5. Setelah
itu baru ratusan yang dijumlahkan. 1 ditambah 1, 2. Berarti berapa total buah mangga yang dibeli ibu dan ayah? 257. Nah, karena tadi kan kita udah belajar tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dengan menyimpan. Contohnya, di sini ada soal SD Negeri Bhinneka memiliki siswa laki-laki sebanyak 124 siswa, siswa perempuan sebanyak 127 siswa. Pertanyaannya, berapakah jumlah seluruh siswa dari SD Negeri Bhinneka? Tadi ada 2 cara, kita gunakan kedua-dua caranya. Yang pertama itu kita menggunakan cara panjang. Yang pertama, 124. Bagaimana tadi cara panjangnya? Berarti ratusannya, berapa ratusannya? 100 ditambah puluhannya 20 serta satuannya berapa? 4. Nah, lalu siswa perempuan ada berapa? 127. Ratusannya 100, puluhannya 20 juga. Lalu satuannya berapa? 7. Dijumlahkan, kalau penjumlahan berarti dari satuan. Satuan berarti satuannya berapa ini? 4 dan 7. 4 ditambah 7 berarti 11. Nah, karena ini satuan, jadi yang ditulis hanya angka terakhirnya saja. Jadi 11 itu berarti angka terakhirnya berapa? 1. Puluhannya ditaruh ke sini. 11 itu ada puluhan dan satuan. Satuannya 1, puluhannya 10. Ya kan? Berarti 10 ditambah 20 ditambah 20 lagi sama dengan berapa? Nolnya turun, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2 berarti berapa? 5. Seperti ini. Lalu ditambah ke ratusan. 0 tambah 0 turun 0-nya. Lalu ini 0 tambah 0, 0-nya juga turun. 1 tambah 1, 2. Berarti berapa totalnya di sini? 200. Puluhannya berapa? 50. Satuannya 1. Berarti total siswa, jumlah seluruh siswa SD Negeri Bhinneka 251. Ini dengan cara panjang. Sekarang coba kita cara pendeknya. 100 berapa tadi siswa laki-laki? 124 ditambah 127 ditambah 4 semuanya ditambah dari satuan. Satuannya 4 ditambah 7 berapa tadi? 11. Satunya disimpan di depannya. Kalau tadi karena ini cara panjang ditulisnya puluhan 10, tapi kalau di cara pendek ditulisnya 1 aja di sini. 1 di atasnya 2. Nih. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. Nah, lalu sekarang ratusannya ditambahkan. 1 ditambah 1 berapa?
2. Berarti totalnya 251 meter. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita udah belajar tentang perintah, sudah belajar tentang media warna, sudah belajar juga tentang penjumlahan dengan cara panjang dan cara pendek. Semoga pembelajaran hari ini anak-anak paham ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi